Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 12 Oktober 2023 berjudul Menciptakan Kehausan. Dosa yang kita lakukan menciptakan kehausan dalam diri kita. Kalau kita biasa menikmati kemarahan, maka kita haus marah setiap hari atau saat-saat tertentu. Kalau dosa itu adalah materialisme, maka pikiran kita tertuju kepada uang. Kita selalu mau menambahkan jumlah uang. Tidak salah menambahkan jumlah uang, tetapi jangan jadi kehausan seperti orang biasa minum manis, tidak bisa minum tidak manis. Kebiasaan judi sampai kita tidak bisa tidak berjudi. Kalau itu melekat di dalam jiwa dan terkait dengan metabolisme tubuh seperti rokok, narkoba, dan seks, itu lebih berat. Kita akan selalu mencari objek untuk memuaskannya demi menghilangkan kehausan itu. Maka kita harus memutuskan siklus dan habitat itu. Sebaliknya, kita harus membangun satu kehausan yang kudus. Kehausan akan Tuhan yang pasti disertai dengan kerinduan untuk hidup suci. Maka kita harus mengubah habitat hidup kita yang sekarang ini. Kita paksa DNA kita untuk berubah. Roh Kudus pasti menolong kita. Maka cara berpikir kita harus diubah. Itu yang namanya metamorphose yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Sebagai perubahan pikiran, kita harus meremukkan, merobohkan tembok-tembok di dalam pikiran agar terjadi metamorphose. Namun hal ini hanya terjadi bagi mereka yang rendah hati. Kalau kita keras kepala, kita akan tetap kembali di kubangan itu. Ubahlah habitat dan selera kita. Doa pagi merupakan salah satu sarana untuk mengubah habitat. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan sampai kita tidak bisa hidup di tengah-tengah orang yang bicara kotor, bikin gosip, suka berjudi, dan dosa lainnya. Kalaupun karena bisnis kita hanya sebatas kolega, tetapi tidak bisa jadi sahabat. Jadi habitat hidup di sorga sudah mulai sejak kita di bumi. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, menghadirkan suasana atmosfer kerajaan sorga. Kita yang menghadirkan, Allah yang menyediakan. Kita yang membuka cerobong itu untuk memenuhi rumah hidup kita, rumah hati kita. Kalau kita menutup cerobong itu dengan kabut duniawi, kabut dosa, maka atmosfer kerajaan Allah tidak bisa hadir. Kita hanya mau dibawa ke tempat yang membuat kita tidak akan pernah menyesal, yaitu langit baru, bumi baru, rumah Bapa. Hidup ini tragis. Di dunia ini, kaya pun tragis. Punya pasangan hidup, punya anak yang sempurna pun tragis. Kita mau senang seberapa? Tidak memandang hidup ini secara pesimis. Sebaliknya, kita memandang hidup ini secara optimis. Karena kita punya kesempatan untuk masuk dunia yang akan datang yang lebih baik. Maka jangan sombong. Kita ini debu, pasti mati. Cepat atau lambat kita pasti mati. Apa yang dibanggakan? Usia akan membuat kita layu. Dari debu kita diambil dan akan kita kembali ke debu. Belum lagi sebelum masuk ke dalam debu, mungkin kita masuk rumah sakit, masuk ruang ICU. Dengan mengatakan ini bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Bisa, karena bersama dengan Tuhan, apapun jadi indah. Kita pun tidak akan dipermalukan karena Allah yang kita sembah itu hidup. Tidak mungkin alam semesta yang sangat sempurna
ada dengan sendirinya. Ada Allah yang maha cerdas yang menciptakannya. Metabolisme tubuh kita yang sempurna ini pun masih misteri bagi ilmuwan. Karena yang menciptakannya sangat sempurna. Ayo kita mengambil keputusan untuk menaruh percaya kepada Dia. Kita harus membuktikan bahwa kita dengan hidup suci tidak melukai siapapun, mencintai orang-orang yang kita cintai karena kita berurusan dengan Sang Khalik. Kita tahu bahwa upah yang akan kita terima tidak ternilai. Mari pikirkan bagaimana mengubah kebiasaan apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dilakukan lagi. Kita dimusuhi orang, dijahati orang, kita tidak membalas. Kita diam, dan diam. Yang penting kita menyenangkan hati Allah. Kita punya kesempatan korupsi, tapi kita tidak korupsi. Kita punya kesempatan membalas dendam, tapi kita tidak membalas dendam. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu caranya merobek kodrat dosa dalam diri kita. Kalau dirobek terus sampai hancur, membuat kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Namun jangan robek kesucian kita sampai tidak bisa terbentuk dan kita tidak pernah bisa hidup suci. Kapan kita merobek kodrat dosa kita? Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa tetapi tidak kita lakukan. Ketika kita mencegah mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak patut walaupun marah. Hal ini membuat kodrat Allah, kodrat ilahi kita menjadi kokoh dan terbentuk. Jadi tebal dan tidak akan pernah bisa robek. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kesetiaan untuk bertumbuh. Bukan sekedar tetap menjadi Kristen sampai tua, melainkan harus juga bertumbuh. Kalau hanya menjadi Kristen tetapi tidak menghancurkan kodrat dosanya, dia tidak akan pernah setia. Kesetiaan itu harus merupakan proses bertumbuh. Kita akan melekat dengan Tuhan dan bisa memenuhi yang dikatakan firman Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.